Kisah orang yang menjahili raja karena tidak suka popularitas. Popularitas atau menjadi terkenal di kalangan banyak orang, bagi sebagian orang adalah sesuatu yang sangat istimewa. Akan tetapi, sikap suka terkenal tersebut kadang juga membuat orang terjerumus ke dalam kubangan dosa. Sebab, sikap senang dengan popularitas, suka dipuji, dan lain sebagainya bisa membuat amal yang dilakukan manusia menjadi tidak ikhlas. Popularitas menjadikan seseorang bangga, kemudian merasa paling benar sendiri karena telah dikenal dan diikuti oleh banyak orang. Apalagi popularitas yang didapatnya bukan karena dirinya bermanfaat bagi banyak orang, tetapi hanya sekedar tebar pesona dan cari perhatian. Tentu hal itu bukanlah sebuah akhlak yang baik. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda untuk menjauhi sikap suka dipuji. Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Salihin wa Nawadir Az-Zahidin pernah menceritakan seorang laki-laki yang tidak ingin terkenal. Padahal laki-laki ini sering memberi nasihat kepada banyak orang. Lelaki itu juga sering sekali berpuasa. Hal ini sebagaimana cerita dari Bakar bin Abdullah yang mengambil riwayat dari Wahab bin Munabbih, bahwasanya Wahab bin Munabbih suatu ketika pernah bercerita tentang sosok laki-laki yang menjadi orang paling mulia pada zamannya. Laki-laki itu sering dikunjungi oleh orang-orang dan dia pun kemudian memberikan nasihat kepada mereka semua. Hingga pada suatu hari, banyak orang yang berkumpul di tempatnya. Lalu laki-laki tersebut memberi sebuah nasihat. Katanya, "Kita telah keluar dari dunia dan telah meninggalkan keluarga dan harta benda kita karena takut pada penguasa yang menindas. Namun saya khawatir dalam kondisi kita saat ini masuk dalam hati kita perasaan yang lebih berbahaya dibandingkan tindakan penguasa yang menindas itu. Melebihi tindakan kita yang meninggalkan keluarganya dan harta. Atau kita senang jika keinginan kita dikerjakan oleh orang lain. Jika ingin membeli, dia senang jika dia diberi perlakuan berbeda karena kedudukannya sebagai tokoh dalam agama. Dan jika bertemu orang lain, dia senang jika diberi salam atau dihormati karena kedudukan agamanya." Tiba-tiba di antara orang-orang yang ikut mendengarkan nasihatnya bertanya, "Apa yang dia kerjakan?" Lalu ada menjawab, "Perkataan yang dinasihatkannya tadi." Laki-laki itu kemudian bertanya kepada pembantunya, "Apakah engkau mempunyai persediaan makanan? Ada sedikit buah-buahan yang bisa engkau makan untuk berbuka," jawab sang pembantu. Laki-laki tersebut kemudian meminta supaya buah-buahan tersebut dibawakan kepadanya untuk dimakan. Setelah itu ada seorang raja yang datang di tempatnya dan memberi salam. Laki-laki itu kemudian membalasnya dengan suara yang pelan dan dia meneruskan makanannya. Melihat kelakuan tersebut, sang raja lalu bertanya, "Di mana lelaki itu?" Lalu ada seseorang yang menjawab, "Itu dia orangnya." Sang raja yang masih penasaran kembali bertanya sambil menunjuk ke arah lelaki yang sedang makan. "Yang sedang makan itu?" Orang-orang kemudian menjawab, "Ya." Melihat hal tersebut, sang raja sontak berkata, "Orang seperti ini tidak memiliki kebaikan sedikit pun." Raja pun langsung pergi dari tempat lelaki tersebut. Melihat sang raja yang telah pergi, si laki-laki kemudian berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil menjelaku." Subhanallah. Laki-laki itu ternyata tidak ingin terkenal karena takut apa yang diperbuatnya tidak menjadikannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sang raja datang ke tempatnya, ia pun berkelakuan layaknya orang-orang yang tidak memiliki kebaikan dalam dirinya. Ada raja datang, malah ditinggal makan.
Seorang raja yang dihormati oleh banyak orang tentu saja merasa marah karena merasa tidak dihormati oleh laki-laki tersebut. Dan jika laki-laki tersebut menyambut dengan baik kedatangan sang raja, tentulah laki-laki itu akan menjadi tenar karena telah dikunjungi oleh sang raja, sosok terkenal dan terkemuka. Sehingga supaya hal tersebut tidak terjadi dalam dirinya, ia pun melakukan sesuatu, bahkan merasakan bahagia ketika sang raja telah mencelanya. Sang laki-laki tersebut mempraktikkan nasihat yang ia nasihatkan kepada banyak orang, sebagaimana yang telah diceritakan tadi, agar menjadi orang yang tidak suka dengan popularitas dan pujian, sekalipun pujian itu datang karena ia adalah orang yang berilmu, pintar, ahli agama, dan lain sebagainya. Namun ia tidak ingin terkenal karena takut menjadi orang yang suka dipuji. Karena ketika menjadi terkenal dan kemudian suka dengan pujian, jika ada orang yang tidak memujinya, tentu akan membuatnya merasa tidak dihargai dan tidak dihormati. Hal itulah yang kemudian menjerumuskan kepada sebuah dosa, ingin selalu dipuji dan dihormati oleh siapapun ketika sudah dikenal. Sebab pujian dari seseorang terkadang ada maksud tertentu di sebaliknya, entah itu baik ataupun jahat. Wallahu a'lam bishawab.